Oke, halo teman-teman. Ini jam 3 pagi. Saya baru mau tidur dan tiba-tiba kepikiran sesuatu tentang peluang bisnis online atau edukasi ya. Peluang edukasi bisnis online yang menurut saya adalah salah satu peluang market yang cukup bagus ya, edukasi bisnis online. Nah, jadi misalnya teman-teman punya skill edukasi nih, skill bisnis online, ya kan? Kemudian teman-teman bisa tuh sebenarnya bikin e-course atau e-book, ilmu apapun ya, ilmu apapun yang berkaitan dengan bisnis online yang sesuai dengan pengalaman teman-teman yang spesifik lah ya. Nah, kenapa saya bilang itu potensial? Karena gini, yang namanya bisnis online itu luas banget ya kan. Luas, ada copywriting, desain, skill ads, dan lain-lain. Ya, nah itu teman-teman bisa pilih satu tuh. Dan menurut saya setiap orang ya yang punya pengalaman menjalankan bisnis online pasti punya sisi uniknya tersendiri. Jadi ketika membuat e-course atau e-book pasti akan secara otomatis ini ya, pasti akan menjadi beda dari yang lain selama itu tidak full pakai AI ya. Ingat-ingat, selama tidak full pakai AI. Tapi kalau full pakai AI maka akan hilang istilahnya unique point-nya atau sisi unik manusianya ya, sisi unik dari diri Anda yang sebagai manusia. Gampangnya gini teman-teman, AI itu kan tidak punya masa kecil ya kan. AI itu tidak punya masa kecil. AI itu ya tahu-tahu ya udah jadi gitu, tahu-tahu jadi besar, tahu-tahu sudah berwujud seperti itu dan bisa mengerjakan tugas, mengganti tugas-tugas manusia. Sedangkan manusianya sendiri, kita itu punya masa kecil, kita punya pengalaman nih pengalaman unik setiap orang dan pasti beda-beda tuh. Nah, AI tidak punya itu. Oke, jadi itu satu ya kan. Yang kedua gini, saya tiba-tiba terpikir bahwa saya sebelum bisa bikin itu sudah membeli e-course dan e-book itu banyak sekali. Bahkan e-book yang seharga atau e-course ya sekitar ratusan ribu itu sudah misalnya saya pelajari semuanya isinya, itu ternyata yang bisa diambil ya, ilmu yang bisa diambil itu cuma satu kalimat misalnya. Sering itu. Ternyata ilmu baru yang saya dapat tuh cuma berdasarkan atau cuma bersumber dari satu kalimat itu saja. Beberapa kali saya perhatikan polanya begitu. Maksudnya bagaimana? Begini, karena saking luasnya ilmu bisnis online, setiap orang belajarnya itu tidak bisa hanya dari satu tempat. Ya, ibarat puzzle lah ya. Puzzle itu supaya bisa menjadi sebuah kesatuan yang utuh kan mesti ngumpulin apa part-partnya ya kan, ngumpulin potongan-potongannya. Nah, sama seperti itu juga ilmu bisnis online, supaya menjadi sebuah kesatuan yang utuh di kita, maka kitanya yang harus inisiatif nih ngumpulin dari berbagai banyak tempat dan memang harus sesabar itu ya kan, sesabar itu. Ini saja yang kelihatan ya mungkin untuk yang para senior yang melihatnya wah ini receh lah ya, mungkin begitu kan, mungkin saya nggak tahu juga. Oke, anggaplah receh ya kan, tapi yang begini saja ini saya baru berani atau baru bisa mantap bikin, baru bisa ya cukup cukup apa istilahnya bisa mempertanggungjawabkan isinya itu setelah
bisa bikin begini setelah 9 tahun, sejak 2016 sampai sekarang. Beberapa kali saya mencoba bikin yang bener-bener saya all in lah di situ, istilahnya menjiwai, kemudian saya nyaman di situ. Berapa kali saya pengen bikin yang seperti itu selalu ada kurangnya, dalam arti saya merasa kurang bisa mempertanggungjawabkan isinya, karena mungkin karena comot sana comot sini, mungkin karena apa namanya, feel-nya kurang di situ. Jadi bidang akhirnya menemukan ruang kosong untuk diisi itu saya di spesifik di copywriting, dan itu pun lebih spesifik lagi. Nah, jika orang berpikir bahwa bisnis online itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari sekali duduk, tidak. Bisnis online itu sesuatu yang sangat luas. Digital marketing itu sesuatu yang sangat luas gitu. Jadi intinya apa, Mas? Intinya dua ya. Yang pertama, misalnya Anda ingin menguasai bisnis online, maka ada banyak sekali hal yang harus Anda pelajari, dan Anda harus menerima fakta bahwa belajar itu dari banyak tempat. Oke, nyicil lah istilahnya. Oh, ada ilmu ini nyicil, ada ilmu ini nyicil. Dan jangan pernah istilahnya meremehkan sebuah ilmu, bahkan yang terlihat receh sekalipun, ya. Pasti selalu akan ada yang bisa diambil jika itu dibuat dari orang yang berbeda. Bahkan dari orang yang sama sekalipun, ketika bikin e-course A dan B, maka tentu ada ilmu baru, apalagi dari orang berbeda. Nah, itu sedikit demi sedikit kita kumpulkan, ya. Misalnya kita budgetnya minim, ya dianggarkan setiap bulan misalnya 100.000 misalnya, ya kan, setiap bulan, tapi rutin tuh. Oke, nanti lama kelamaan akan menjadi satu kesatuan yang jelas nih. Kita mulai ada terang, ada gambaran gitu. Bahkan dari situ kita bisa nemu nih kita unggulnya di mana, kita condongnya di mana. Apakah condong di copywriting, apakah condong di teknisnya, ya gitu. Nah, itu nanti akan ketemu tuh, kita condongnya di mana nih, itu akan ketemu gitu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman itu, tahunya itu ya dicoba. Nah, menurut saya begitu, tahunya itu dicoba. Gak bisa kita cuma bisa menebak-nebak, ya kan. Saya pengennya ini deh, saya pengennya apa namanya, fokus di sini, saya pengennya fokus di teknis saja, saya pengennya, ya pengennya sih begitu. Cuma kan namanya manusia, ya kan. Namanya manusia itu ada yang namanya apa istilahnya ya, bias memulai. Bias memulai itu artinya apa istilahnya ya, kita kalau baru mulai ini semangatnya kan karena sesuatu yang baru gitu, tapi kita udah jalan lama bosan gitu kan, kita udah jalan lama bosan. Nah, ketika kita condong pada satu bidang atau topik tertentu yang niche, yang benar-benar spesifik, maka rasa bosan itu tidak akan ada. Kita akan pengen terus menggali gitu ya. Dan pergeseran apa ya istilahnya, pergeseran karir. Kalau di dunia kerja sebenarnya pergeseran karir ya. Kalau di dalam bisnis ya semacam pergeseran posisi lah. Itu ya tidak jauh-jauh dari situ gitu loh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua nih, dari sisi peluangnya, ya kan. Tadi kan kalau dari sisi kita sebagai orang yang belajar, ya kan, belajar bisnis online. Nah, dari sisi peluang edukasinya itu juga luas, dan menurut saya akan ada terus. Ya, akan ada terus peluang edukasi bisnis online, karena ya teman-teman coba posisikan saja tadi, teman-teman pengen memulai bisnis online itu landasannya apa, alasannya apa? Oh, misalnya pengen mendapatkan penghasilan tambahan karena kerjaan yang sekarang kurang bisa nutupi lah, atau income-nya kurang gitu kan. Nah, sama orang-orang di luar sana di dunia ini juga seperti itu, posisinya sama seperti teman-teman. Nah, jadi tadi yang posisinya Anda
sebagai orang yang belajar bisnis online. Nah, ketika Anda belajar, maka peluang Anda untuk ikut terjun di dunia edukasi bisnis online itu juga ada dan potensial gitu loh. Paham ya? Jadi ketika Anda belajar bisnis online itu kelebihannya dua. Yang pertama Anda bisa terapkan untuk bisnis, yang satunya Anda bisa ajarkan lagi ke orang dan tidak ada ruginya, dan peluang itu akan tetap menemukan marketnya gitu loh. Karena apa? Karena itu tadi, karena saking luasnya bisnis online, ya kan, ilmu bisnis online, dan Anda menjadi satu bagian kecil mengisi celah kekosongan, apalagi yang unik ya kan, yang unik begitu, maka itu marketnya pasti ada. Nah ini saya baru kepikiran tadi nih, ya kan, saya berpikir, saya chat dengan beberapa teman-teman ya yang member IOR lewat Japri, kemudian beberapa mengatakan bahwa ingin memulai bikin ebook juga atau e-course, tapi bingung bidang apa, ya kan. Makanya saya tanya beberapa itu yang menurut Mas dikuasai itu bidang apa nih yang sejauh ini, artinya sudah ada pengalaman lah, ya kan. Tidak harus benar-benar mendalami, ya kan. Maksudnya tidak harus benar-benar seperti yang mastah sekali kan. Ya ada cukup pengalaman, saya rasa itu sudah bisa diramu menjadi sebuah ebook atau e-course dengan bantuan ChatGPT juga. Ya, ingat, dengan bantuan ChatGPT, bukan menyerahkan sepenuhnya ke ChatGPT. Nah, ini ada dua hal berbeda ya. Mungkin nanti di tutorial lain ya, mungkin kalau ada saya bikin tutorial, mau saya berikan semacam mappingnya lah ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Ini hanya rekaman singkat saja karena kebetulan saya kepikiran nih, udah mau tidur nih, tapi kepikiran itu tadi, dan mungkin ini menjadi sebuah insight baru buat teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini Secret Talk, bukan buat semua, cuma buat lo yang matanya melek di tengah gelombang propaganda. Dari Secret Digital ID, kata demi kata, kayak kode yang dibisikkan dari balik layar. Kapanpun lo siap, kita lanjut di dimensi lain. Secret Talk selesai, tapi pertanyaan